Shalom. Kembali kita bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan. Kita merenungkan pesan-pesan Tuhan hari ini. Sebelumnya, seperti biasa, kita akan naikkan puji-pujian bagi Tuhan. Amin. Yuk, kita satukan hati untuk kita mulai dengan doa. Kembali kami bersyukur Tuhan, terima kasih untuk pertolongan penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Kami boleh ada karena semua kasih setia-Mu ya Tuhan. Semua karena anugerah-Mu yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Oleh karenanya hati kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan untuk perbuatan-Mu yang begitu ajaib besar anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau meteraikan firman yang akan nanti Engkau sampaikan. Pesan-pesan-Mu supaya kami boleh memahami, mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu ya Bapa. Saat ini kami mau menaikkan puji-pujian Tuhan. Kiranya puji-pujian ini boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Haleluya, haleluya. Tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setia-Mu besar selamanya. Kasih setia-Mu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatan-Mu, besar anugerah-Mu. Takkan ku berhenti ku memuji nama-Mu. Tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Amin. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setianya besar selamanya. Kasih setia-Mu besar selamanya. Kasih setia-Mu besar selamanya. Haleluya, haleluya. Kasih setia Tuhan sungguh besar selama-lamanya bagi kita setiap anak-anaknya. Amin. Haleluya. Mari kita langsung masuk ke dalam firman Tuhan. Kita akan merenungkan apa yang mau Tuhan sampaikan bagi setiap kita. Amin. Mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Lukas pasal yang ke-21 sampai ayat yang ke-38 sampai 34 sampai dengan ayat yang ke-38. Ini perikopnya tentang berjaga-jagalah senantiasa. Nasihat supaya kita berjaga-jaga. Karena apa? Karena
sudah akhir zaman, saudara. Kita tahu semua kedatangan Tuhan Yesus tidak lama lagi, ya. Yuk kita baca. Saya akan bacakan saja. Nasihat supaya berjaga-jaga, ayat yang ke-34. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi. Dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Ingat saudara, garis bawahi, sambil berdoa. Berjaga-jaga senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu. Dan semua kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Pada siang hari Yesus mengajar di Bait Allah, dan pada malam hari ia keluar dan bermalam di gunung yang bernama Bukit Zaitun. Dan pagi-pagi semua orang, ya, banyak datang kepadanya di dalam Bait Allah untuk mendengarkan dia, ya, untuk mendengarkan Tuhan Yesus berbicara. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi kita diminta untuk berjaga-jaga senantiasa sambil berdoa. Amin. Hari-hari ini kita berada di masa yang sulit menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang semakin mendekat. Amin. Coba kita lihat, coba kita perhatikan keadaan di dalam dunia sekarang ini. Ini sangat jelas bahwa semua yang terjadi adalah tanda-tanda akhir zaman. Ini sesuai dengan apa yang tertulis di dalam Alkitab. Sebagai orang percaya, seharusnya kita semakin peka, saudara. Semakin peka rohani kita melihat hal ini. Firman Tuhan tidak pernah berhenti mengingatkan kita terus dan menasehati kita agar kita benar-benar memperhatikan bagaimana kita hidup. Ya, kalau kita baca, saudara boleh catat, karena saya juga mencatat sebagai referensi. Saudara catat Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-15. Ya, Efesus 5 ayat yang ke-15. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Jangan lagi kita bertindak sembrono dan menyia-nyiakan waktu yang ada. Amin. Kita harus menjadi orang yang arif, yang bijak. Jangan tegar tengkuk, bebal, gak mau tahu. Ya, jangan lagi kita bertindak sembrono, menyia-nyiakan waktu yang yang tidak berguna lagi, ya. Sebaliknya kita harus mempergunakan waktu atau kesempatan yang ada sebaik mungkin. Sebab apa? Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Amin. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada orang yang binasa, melainkan semua orang itu bisa berbalik dan bertobat. Itu yang Tuhan mau, supaya semuanya bertobat. Catat lagi saudara, 2 Petrus 3:9. Itu yang Tuhan katakan. Dia gak pernah lalai pada janjinya. Ya kan, walaupun banyak orang yang keras kepala, banyak orang yang acuh gak acuh, tidak peduli dengan nasihatnya, tetapi Tuhan selalu sabar. Tuhan selalu sabar terhadap kalian, terhadap saya juga sama begitu. Karena apa? Tuhan mau supaya kita jangan ada yang binasa, tapi Tuhan mau supaya kita apa?
kita bertobat karena Tuhan mau supaya kita diselamatkan. Amin. Kita juga diminta supaya apa? Berjaga-jaga sambil berdoa. Berjaga-jaga itu apa? Mengacu kepada kehati-hatian. Kita harus berhati-hati, saudara. Menghadapi situasi sekarang yang kita, nggak menentulah. Ya kan? Kita bertindak dalam perilaku, berpikir yang macam-macam, yang aneh-aneh, penuh dengan kesadaran dan pertimbangan sebelum melakukan tindakan atau perbuatan. Supaya apa? Supaya kita tidak menyimpang dari kebenaran. Itu. Sebab Tuhan menghendaki kita memiliki apa? Memiliki gaya hidup yang berbeda dari orang-orang dunia. Ya, kata lainnya apa? Kita tidak berperilaku sama seperti orang-orang dunia yang lakukan. Kalau orang dunia lakukan tahu sendirilah seperti apa kan? Iya kan? Macam-macam kelakuannya. Nggak masa bodoh. Nggak mau dengar nasihat Tuhan. Nah, kita nggak pernah tahu kapan Tuhan mau panggil kita. Begitu Tuhan panggil kita, kita baru kaget, terkejut-kejut. Iya kan? Baru minta tolong, berteriak-berteriak. Tuhan bilang apa? Firman Tuhan katakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga apa? Sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Itu yang Tuhan mau, supaya kita berubah. Iya kan? Kalau kita berubah, kita bisa membedakan mana sih kehendak Allah yang baik, yang berkenan kepada Allah. Kalau orang dunia hidup menurut keinginan daging, hawa nafsunya aja, ya kan? Terus hidup dalam pesta pora, dalam kemabukan, maka kehidupan orang percaya itu, nggak bisa begitu, saudara. Nggak bisa begitu. Kita harus hidup menurut pimpinan Roh Tuhan, sehingga kehidupan kita seturut kehendaknya. Kita berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan mau seperti begitu. Dengan berjaga-jaga kita tidak akan mudah jatuh terjerumus ke dalam berbagai macam pencobaan yang ada. Banyak sekali tawaran dunia ini, luar biasa. Ya kan? Keinginan daging ini lemah, saudara. Roh kita memang penurut, tetapi keinginan daging ini, kita ditawarin hal-hal yang duniawi, kalau kita nggak kuat iman kita gampang sekali tergoda dan terjerumus. Sekali kita terjerumus, sekali kita menerima tawaran dunia, saya bilang seluruh aspek kehidupan kita sudah ada di dalam kuasa kegelapan. Jangan bilang ini mah cuman tangan aja sedikit, ngambil itu uang sedikit, cuman sedikit kok. Enggak, saudara. Begitu kita melakukan pelanggaran, mau besar mau sedikit, semua aspek kehidupan kita sudah ada di dalam dosa. Sudah dikuasai oleh kuasa kegelapan. Itulah jahatnya si iblis. Pikiran kita kan hanya sebegitu. Nggak apa-apa lah ini. Cuma segini, cuma sedikit aja kok. Coba-coba aja. Nggak bisa begitu, saudara. Secara pasti nih ya, kita telah berada di ujung tahun nih. Di ujung tahun nih. Sebentar kita udah habis. Tahun 2023. Kita mesti bersyukur sepanjang tahun ini, penyertaan Tuhan, perlindungan, sampai kalau kita ada dalam keadaan yang baik, dalam keadaan diberkati, kita bersyukur, saudara. Amin. Kita bersyukur penyertaan Tuhan. Walaupun jelas terlihat bahwa dalam keadaan dunia semakin hari ini semakin bertambah buruk, kalau saya boleh bilang.
bukannya bertambah baik, tetapi semakin buruk. Ya kan? Banyak dipenuhi dengan kejahatan-kejahatan. Coba lihat di berita-berita. Wah, kejahatan udah semakin merajalela di mana-mana. Orang udah banyak yang mengalami ketakutan. Ya kan? Nah itu dia. Kita juga sama. Kita ini sebetulnya mudah sekali terpancing dan terbawa arus dunia ini. Kalau kita tidak berjaga-jaga. Makanya dibilangin tadi ya, jangan kamu bodoh, tapi usahakan supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Itu aja. Ayo belajar, berusaha, kita usahakan diri kita supaya mengerti dulu kehendak Tuhan apa. Tuhan tahu kita jauh dari kemampuan untuk mengikuti firman Tuhan, untuk menuruti apa kata Tuhan. Tapi satu hal yang harus kita juga tahu, bahwa Tuhan itu menolong kita. Tuhan tahu kemampuan kita, kesanggupan kita. Kita ini bukan siapa-siapa, kita ini sangat lemah. Sepanjang kita mau berhubungan terus dengan Tuhan, Tuhan akan memberikan pertolongan. Roh Kudus itu yang akan membantu kita, memberikan kekuatan, kemampuan untuk menolak segala macam tawaran-tawaran dunia ini. Amin. Itu, makanya kita harus berusaha. Berusaha itu. Jangan diam aja. Waduh, kalau diam aja udah hanyut, saudara. Hanyut kita, udah dilindas sama dunia ini. Jadi pentingnya kita berdoa, pentingnya kita melakukan komunikasi sama Tuhan itu supaya kita tetap ada di dalam Tuhan. Selalu kita diingatkan supaya kita tidak berjalan menyimpang ke kiri atau ke kanan. Iya kan? Kata berdoa ini menekankan kepada apa? Hubungan kita sama Tuhan. Nah kita ini orang-orang percaya, doa itu adalah nafas hidup. Nafas hidup. Ya sering di gereja, hamba-hamba Tuhan, pendeta semuanya ini. Doa itu nafas hidup kita, anak-anak Tuhan. Tanpa doa, kita akan mengalami apa? Kematian rohani. Tanpa doa, kita akan gagal dalam berjaga-jaga. Sebab sumber kekuatan kita datangnya cuma dari Tuhan. Nggak ada dari yang lain, saudara. Saudara boleh minta kemana-mana. Saudara boleh minta ke gunung-gunung mana tuh yang lain. Ya kan? Saudara boleh minta ke goa-goa kemana. Ke orang yang namanya dibilangin orang pintar. Nggak ada, saudara. Waktunya datang Tuhan. Habis semuanya. Hanya di dalam Yesus. Makanya kita perlu berdoa. Perlu kita berhubungan intim dengan Tuhan. Karena apa? Tuhan yang akan berjaga-jaga. Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Itu datangnya cuma dari Tuhan, bukan dari yang lain. Saya kadang heran juga kalau ada orang tuh minta kekuatan, minta keselamatan, tapi ke hutan, ke gunung, kemana, pohon lah disembah, batu lah disembah, apalah dia minta keselamatan. Waduh, saya nggak paham ya. Kita nggak usah bahas itu ya. Kita bahas ini aja lah. Seringkali kita ini tekun berdoa hanya saat meminta sesuatu. Kita itu kalau berdoa itu, minta itu ya pada saat kita perlunya aja. Iya kan? Betul nggak? Kita berdoa pada waktu kita perlu aja nih. Waduh, kita sodorin tuh daftar yang perlu didoain. Wah, iya kan? Listnya 1 sampai berderet. Banyak kebutuhan kita. Atau saat dalam masalah, ya kan? Baru kita berdoa. Enggak tuh. Saudara kita waktu kita membutuhkan, waktu kita tidak membutuhkan juga kita terus berhubungan. Karena Tuhan mau supaya kita itu berhubungan.
Bapa kita yang di sorga itu Bapa kita, saudara. Kita anaknya. Dia rindu berhubungan, berkomunikasi dengan kita. Sangat rindu berhubungan. Nah, kitanya anak, sebagai anak ini kok susah banget sih. Itu kita berkomunikasi dengan Tuhan, dengan Bapa kita panggil dia Bapa loh. Bapa kita, Bapa yang di sorga, sangat rindu berkomunikasi dengan kita. Nah, kita anaknya cuek aja. Masa bodoh, apa segala macam. Begitu masalah datang banyak baru bikin daftar. Bikin catatan, minta ini, minta itu, minta didoain. Ya memang nggak salah sih saudara, nggak salah. Cuman Tuhan kan maunya kita mengadakan hubungan yang intim dengan dia. Sebagai anak dengan Bapa dan Bapa dengan anak. Tuhan juga mau dengar suara anaknya, ya kan, berkomunikasi. Komunikasi itu bukan hanya satu arah, komunikasi dua arah. Ada kalanya Tuhan juga berbicara sama kita, apa yang harus kita lakukan. Seperti begitu saudara. Ya kan? Nah, pada saat segala sesuatunya berjalan dengan baik, lancar, ya kita malas, ogah-ogah, udahlah, ngapain berdoa. Enggak, semuanya baik-baik aja. Semua usaha pekerjaan kita semuanya lancar kok. Biasa. Nah, ini hati-hati saudara. Jangan mengandalkan kekuatan, jangan mengandalkan jabatan sendiri, jangan mengandalkan kemampuan, jangan mengandalkan harta kita saudara. Hati-hati. Hati-hati saudara. Ada banyak orang Kristen mengalami kejatuhan. Bukan dari banyaknya masalah yang dialami, tapi justru saat mereka yang sedang diberkati dan segala sesuatu yang baik, karena mereka merasa aman dalam segala hal, sehingga akhirnya mereka itu lengah. Iya. Ingat, kita nggak tahu apa yang akan terjadi nanti besok. Kita nggak pernah tahu apa yang terjadi minggu depan, nggak pernah tahu. Makanya Tuhan bilang selalu berjaga-jaga dan berdoa. Berjaga-jaga dan berdoa. Karena Tuhan tahu. Tuhan mengerti apa yang sedang kita alami. Dan dia akan beritahukan kita. Bagaimana kita harus bersikap. Bagaimana kita harus mengambil keputusan. Semua apa yang kita lakukan, minta sama Tuhan. Komunikasikan sama Tuhan. Tuhan, hari ini ada pertemuan. Kira-kiranya Tuhan tuntun saya untuk mengambil satu keputusan. Biarlah keputusan ini keputusan yang berasal daripada Tuhan, supaya tidak salah. Penting doa saudara, berhubungan intim dengan Tuhan, Pak. Sangat penting. Ingat, iblis itu gak pernah diam. Dia selalu ada mengintip. Dia mencari celah setiap anak-anak Tuhan. Ya kan? Bahaya itu selalu ada di sekeliling kita, saudara. Jangan kira kita selalu aman. Walaupun semuanya keadaannya baik-baik aja, ya, jangan pikir aman. Hati-hati, saudara. Dalam 1 Petrus 5 ayat 8 dikatakan apa? Lawanmu si iblis berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengau-ngau mencari orang yang dapat ditelannya. Coba. Mau nggak kita ditelan sama iblis? Ditelan bulat-bulat. Makanya saya bilang tadi, kalau kita sedikit aja kita melakukan pelanggaran, itu seluruh aspek kehidupan kita itu ditelan bulat-bulat, ditelan habis, ditelan. Ya, seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Kalau ditelannya, telan semua seluruhnya. Enggak diemut-emut dulu, tangannya dulu diemut. Enggak, saudara, ditelan. Jadi enggak ada jalan lain selain kita harus apa? Waspada, berjaga-jaga, dan berdoa itu. Berdoa. Orang kadang-kadang kalau untuk berdoa itu males ya. Padahal berdoa itu kita tuh bicara sama Bapa kita yang di sorga. Berdoa itu nggak usah susah-susah.
Berdoa dengan apa yang kita, dengan bahasa yang sederhana, dengan bahasa apapun, Tuhan sangat mengerti. Bahasa yang sangat sederhana juga Tuhan sangat mengerti. Nggak perlu doa panjang lebar kayak doa syafaat, nggak perlu. Saudara, berdoa yang penting dari hati, dari kerinduan hati yang paling dalam. Berdoa kepada Bapa secara tulus. Ada juga banyak orang berdoa tuh karena pura-pura. Yang Tuhan mau berdoa itu sederhana, tapi tulus dari dalam hati, dengan satu kerinduan untuk berjumpa dengan Bapa kita. Itu yang Tuhan mau. Nah, biarlah hari ini ya, ini terakhir kita jadikan sebagai hari untuk merefleksikan diri kita, merenungkan segala kasih karunia kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, ya kan? Di akhir, menjelang akhir tahun 2023 ini, hanya karena pertolongan Tuhan, hanya karena pimpinan Tuhan, hanya karena penyertaan Tuhan, kita bisa melewati hari-hari sepanjang tahun 2023. Amin. Amin, saudara. Tuhan itu begitu baik. Dia tidak pernah meninggalkan kita, dia tidak pernah membiarkan kita. Tuhan selalu ada di setiap musim kita. Musim hidup kita ada. Kita mau dalam keadaan yang senang, kita mau dalam keadaan yang susah, kita mau dalam keadaan yang sukacita, Tuhan tetap ada bersama-sama dengan kita. Jangan khawatir, Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita. Jangan sampai lupa itu. Mazmur 46 ayat 2. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai apa? Sebagai penolong di dalam kesesakan sangat terbukti, saudara. Amin. Mari kita sebentar lagi, mungkin tinggal 2 minggu lagi, kita sudah mengakhiri tahun 2023. Mari kita merefleksikan diri. Mari kita introspeksikan diri kita dan mengucap syukur karena kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan yang begitu luar biasa. Kalau sampai saat ini kita masih ada dalam keadaan yang baik, itu karena kemurahan Tuhan. Kita anak-anak Tuhan, berbeda, saudara. Kita anak terang, berbeda. Hanya Roh Kudus, hanya Roh Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Bapa di sorga. Yang lain itu nggak ada, saudara. Amin. Menghadapi dunia yang bergolak saat ini, nggak ada jalan lain kecuali kita harus semakin melekat kepada Tuhan melalui apa? Melalui doa-doa kita. Berulang kali saya katakan doa. Karena apa? Doa itu sangat penting. Nggak ada cara lain untuk kita bisa bertemu dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan, meminta pertolongan hanya melalui doa, saudara. Hanya melalui doa. Nggak ada cara lain. Amin. Mari kita terus berdoa, minta Tuhan membuka mata hati kita, mata rohani kita, membuka supaya kita memahami apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Tuhan sangat rindu untuk berkomunikasi dengan kita sebagai anak-anaknya. Kita anak-anak dan Dia adalah Bapa kita. Amin. Ayo mari kita selesaikan renungan untuk hari ini. Kita akan tutup dalam doa. Bapa yang baik, sungguh kami bersyukur, terima kasih ya Tuhan, terima kasih untuk setiap penyertaan-Mu sepanjang tahun ini ya Tuhan. Sebentar kami mengakhiri tahun 2023, kami boleh tetap ada di dalam keadaan yang baik,
Kami boleh tetap ada dalam penyertaan-Mu. Kami boleh tetap ada di dalam berkat-berkat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Karena Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah perlindungan kami, yang menolong kami di dalam kesesakan Tuhan Yesus. Terima kasih. Engkau tidak memberikan beban melebihi kemampuan kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah renungan yang singkat ini boleh kami renungkan dan kami boleh memahami, mengerti apa yang menjadi kerinduan-Mu ya Bapa. Urapi kami semua yang mendengarkan pesan-pesan-Mu, urapi ya Tuhan. Kami berdoa buat setiap anggota yang ada di dalam grup ini, Tuhan berkati semua, tidak terkecuali Tuhan berkati. Berkati mereka dalam usaha pekerja, dalam keluarganya, dalam apapun yang mereka lakukan, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa, terima kasih, terpujilah nama Tuhan. Hamba-Mu saat ini sudah berhenti berbicara, biarlah Roh Kudus yang akan terus melanjutkan kepada pribadi lepas pribadi. Engkau berbicara pada mereka secara pribadi. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus terpujilah Engkau. Haleluya. Amin.